Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Anjani Rahma dengan NPM 212151514 dari kelas 2021D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teori bilangan mengenai pembahasan soal teori bilangan ulangan tengah semester ganjil teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan soal teori bilangan. Soal nomor 1, tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan juga Maya. Ketentuan yang ada pada sistem lambang bilangan Babilonia yaitu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan sistem numerasi Babilonia. Di antaranya, untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan digunakan simbol pengurangan. Simbol tersebut adalah seperti yang tertera di gambar ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, untuk bilangan yang lebih besar dari 60 digunakan bilangan dasar 60. Kemudian untuk menghindari kekeliruan dipakai tanda selang. Tanda selang tersebut adalah seperti yang tertera di gambar. Kemudian untuk Maya sendiri ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan sistem numerasi Maya. Di antaranya, untuk bilangan yang lebih dari 19 dipakai bilangan dasar 20. Kemudian untuk bilangan-bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar 18 dikali 20, 18 dikali 20 pangkat 1, dan seterusnya. Kemudian ditulis dari atas ke bawah. Lalu lambang bilangan Maya sendiri seperti ini. Nah, seperti yang tertera di gambar, lambang bilangan Maya adalah ada titik, ada titiknya, ada beberapa, ada garis, dan lain sebagainya seperti yang sudah saya perlihatkan di gambar. Kemudian, berdasarkan rumus dan ketentuan yang sudah dijelaskan, maka diperoleh hasil berikut. Penyelesaiannya yang Babilonia 67.895, maka 18 dikali 60 pangkat 2 ditambah 51 dikali 60 pangkat 1 ditambah 30 ditambah 5. Maka simbolnya seperti yang sudah tertera. Simbolnya sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang Maya 67.895, maka 9 dikali 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah 8 dikali 18 dikali 18 dikali 20 pangkat 1 ditambah 10 dikali 20 ditambah 15. Maka simbolnya yang diambil adalah yang 9, 8, 10, 15. Maka hasilnya seperti yang tertera di gambar. Kemudian, untuk soal berikutnya, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Maka jawabannya dalam bentuk polar. Digambar dulu ya teman-teman seperti gambar yang sudah saya cantumkan di sini. Maka menghasilkan R sama dengan 1 akar 6 ditambah dalam kurung negatif I akar 2. Kemudian akar 6 pangkat 2 ditambah negatif akar 2 pangkat 2 dalam akar. Kemudian menghasilkan akar 6 ditambah 2, maka menghasilkan akar 8. Maka hasilnya adalah 2 akar 2. Maka R sama dengan 2 akar 2. Itu berdasarkan gambar yang ada di sampingnya ya teman-teman. Kemudian argumen alfa dihitung dengan sinus menjadi sin alfa negatif akar 2 per R sama dengan negatif akar 2 per 2 akar 2 sama dengan negatif 1 per akar negatif 1 per 2. Y sebagai pembilang di mana pembilangnya ini negatif dan R sebagai penyebut di mana penyebutnya ini positif, artinya nilai alfa berada di kuadran 4. Maka
alfa sama dengan negatif 30 atau alfa sama dengan negatif 30 derajat atau 330 derajat atau 11 pi per 6. Jadi akar 6 negatif I akar 2 sama dengan R sama dengan, jadi akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan R dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa. Itu merupakan rumusnya. Maka dari rumus tersebut menghasilkan 2 akar 2 dikali cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat, atau 2 akar 2 dikali cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Dalam bentuk Euler sendiri menghasilkan E pangkat I sama dengan cos dikurangi I sin theta jika Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2, maka EZ sama dengan E pangkat X ditambah YI sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Maka E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 ditambah negatif akar 2I. Maka EZ sama dengan E pangkat akar 6 dikali E min akar 2I. Maka E pangkat X dikali cos alfa ditambah I sin alfa sama dengan E pangkat X dikali cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Untuk soal selanjutnya, misalkan operasi penjumlahan dan perkalian dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. Yang A, B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. Yang B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi penjumlahan dan perkalian? Maka untuk jawabannya sebagai berikut. Misal, identitas sebagai P, maka A ditambah P sama dengan A ditambah P sama dengan A, maka A ditambah 2P dikurangi 5 sama dengan 5 per 2. Maka 2I sama dengan 5 per 2 ditambah 5 dikurangi A, maka 2I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2. Maka I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2 per 2. Maka I sama dengan 15 dikurangi 2A per 2 dikali 1 per 2. Maka I sama dengan 15 dikurangi 2A per 4. Kemudian untuk sistem perkalian, A dikali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Misalkan identitas sebagai Q, maka A dikali Q sama dengan A. A dikali Q sama dengan A menghasilkan 2A ditambah Q dikurangi AQ sama dengan A. Maka Q dikurangi AQ sama dengan A dikurangi 2A. Maka Q dikali 1 dikurangi A sama dengan negatif A. Maka Q sama dengan negatif A per 1. Maka Q sama dengan negatif A per 1 dikurangi A. Maka Q sama dengan A per A negatif 1. Untuk selanjutnya, misalkan inverse sebagai I, maka A dikali I sama dengan Q. Maka A dikali I sama dengan Q, 2A ditambah I ditambah AI sama dengan A per A dikurangi 1. I ditambah AI sama dengan A per A negatif 1 dikali 2A. Maka I dikali 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A pangkat 2 dikurangi 2A per A dikurangi 1. Maka I dikali 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A pangkat 2 ditambah 2A per A dikurangi 1. Maka I dikali 1 dikurangi A sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per A dikurangi 1. Kelanjutannya,
I sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 3A per A dikurangi 1 dikali 1 per 1 dikurangi A. Maka I sama dengan negatif 2 A pangkat 2 ditambah 3A per negatif A dikurangi 1 pangkat 2. Maka I negatif dikali 2A pangkat 2 dikurangi 3A per negatif dikali A dikurangi 1 pangkat 2. Maka I 2A pangkat 2 dikurangi 3A per A dikurangi 1 pangkat 2. Maka I sama dengan A dikali 2A dikurangi 3 per A dikurangi 1 pangkat 2. Kemudian untuk soal selanjutnya ada hitunglah DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Karena dalam sistem hitung basis ini hanya ada 1 sampai 9, maka kita sepakati bahwa 10 sebagai P, 11 sebagai B, 12 sebagai D, 13 sebagai T, 14 sebagai E. Maka DBET basis 15 dibagi dengan PT basis 15, jawabannya adalah seperti ini. DBET basis 15 dibagi PT basis 15 menghasilkan 12P,04 dengan cara seperti ini. Bagaimana caranya? Kita prediksi dulu kemungkinan-kemungkinannya, lalu kita kalikan dengan P dan T, kemudian kita masukkan ke dalam basis 15 sehingga menghasilkan seperti ini. Dan untuk selanjutnya, hitunglah TP DB9 basis 14 dibagi B35 basis 14. Sama seperti sebelumnya, namun ini dalam basis 14, maka nilai paling besarnya adalah 13 atau T. Penyelesaiannya sama, yaitu kita prediksi dulu manakah nilai yang sekiranya tepat, kemudian kita kalikan dengan B35, kemudian masukkan dalam basis 14. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan seperti ini. Untuk komanya itu tergantung apakah kita akan menyelesaikan sampai 0 atau bagaimana. Namun di sini saya mau ngambil untuk 2 angka di belakang koma. Kemudian yang selanjutnya hasil 0,78 basis 12. Untuk cara desimal ke dalam basis 12 yaitu dengan cara 0,78 maka dikali dengan 12 akan ke dalam basis 12 menghasilkan 9,36 per 12 pangkat 1. Kemudian kita ambil yang 0,36 nya. 0,36 dikali 12 sama dengan 4,32 per 12 pangkat 2. Begitu seterusnya. Di sini saya hanya mengambil 4 kali sehingga menghasilkan 12 pangkat 4. Maka 0,78 sama dengan 0,9431. Teman-teman bisa saja mengalikan seperti yang saya contohkan berulang kali, bisa saja silahkan. Namun di sini saya hanya membawa 4 angka di belakang koma. Untuk soal selanjutnya, gunakan teorema binom untuk menjabarkan 3x dikurangi y pangkat 10. Maka 3x dikurangi y pangkat 10 sama dengan 3x pangkat 10 dikurangi 10 dikali 3x pangkat 9y ditambah 45 dikali 3x pangkat 6 y pangkat 2 dikurangi 120 dikali 3x pangkat 7 y pangkat 3. Di sini yang harus kita garis bawahi adalah untuk x, maka x-nya akan semakin lama semakin menurun pangkatnya, sedangkan y semakin lama akan semakin naik pangkatnya seperti yang ada di contoh. Karena ini pangkat 10 maka sampai y-nya juga pangkat 10 seperti itu. Seperti yang sudah tertera ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi yang saya tekankan adalah apabila X itu akan semakin menurun dan Y akan semakin naik pangkatnya. Kemudian penjabaran teorema binom sebagaimana yang telah saya tuliskan.
Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa kalau X-nya itu pasti akan menurun dan Y-nya itu pasti akan naik. Sama saja seperti yang sebelumnya, di penjabaran juga seperti itu. Hanya saja penulisannya seperti ini. Kemudian, tentukan suku ke-10 dari 3X dikurangi 2Y pangkat 15. Untuk penyelesaiannya, N-nya itu kan 15. Koefisien suku ke-10 berarti 15, 9 sama dengan 15, 9 dikurangi 6. Nah, menghasilkan kayak gini. Karena suku ke-10, maka jadinya negatif ya teman-teman. Untuk pengerjaannya sendiri, sebagaimana yang ada pada rumus, menghasilkan negatif 1,868,106,240. Jadi, suku ke-10 dari 3X dikurangi 2Y pangkat 15 adalah negatif 1,868,106,240. Atau 3X pangkat 6 dikurangi 2Y pangkat 9. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.